Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada kuliah yang ketiga, kita akan melanjutkan review judul skripsi yang telah diajukan oleh teman-teman mahasiswa. Dan jangan khawatir, ini pengajuan judul skripsi itu adalah upaya untuk menilai apakah dari awal judul itu kokoh untuk dipertahankan ataukah masih perlu perbaikan sehingga menjadi lebih menarik, lebih realistis untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Kali ini yang saya review khusus pada jurusan Pendidikan Agama Islam dari mahasiswa yang bernama Alfi dari Bekasi. Yang bernama Alfi dari Bekasi, nanti tolong kolom komentar absensi biar bahwa dia sudah melihat atau tidak. Oke. Judul yang diajukan Mbak Alfi ini terkait dengan strategi pembelajaran baca tulis Al-Quran terhadap siswa di SMPN Bekasi. Ya, rasanya memang masih nanggung ya. Ini strategi pembelajaran Quran bagi siswa ini masih sangat belum spesifik ya. Strategi apa misalnya yang ingin dia teliti, atau siswa ini mau diapakan dengan adanya strategi pembelajaran baca tulis Al-Quran yang akan dia lakukan terhadap siswa ini. Apanya yang ingin dibentuk, apakah kognitifnya, ataukah afektifnya, ataukah psikomotoriknya ya. Mungkin masih banyak dari teman-teman juga yang masih bingung ya, bagaimana menggatukkan atau menyambungkan, merelasikan antara variabel 1 dengan variabel 2 dalam penyusunan judul skripsi ya. Ya, lagi-lagi ketika kita tidak punya ide bagaimana menggatukkan itu, kita lihat peraturan menteri ya sebagai sebuah teori yang menjelaskan fenomena kondisi ideal dari pembelajaran Al-Quran. Kali ini kita lihat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ya. Untuk apa? Untuk memahami peta permasalahan di sekitar pembelajaran baca tulis Al-Quran pada anak-anak SMP. Nah, kalau kita lihat ya, dalam Permendiknas nomor 37 tadi tahun 2018 ya, ini ya, nomor 37 tahun 2018 itu siswa kan bisa baca tulis Al-Quran itu untuk membangun, untuk mengembangkan sikap spiritual siswa, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan ya. Sikap spiritual itu seperti dia lebih dengan baca tulis Al-Quran dia lebih suka berpikir misalnya begitu ya. Dengan sikap sosial dia lebih ramah, lebih menginternalisasi lagi nilai-nilai ketawaduannya misalnya begitu ya, tidak gampang menyendiri, selalu kemudian friendly misalnya begitu, atau pengetahuan terkait dengan pemahaman hukum bacaan tajwidnya misalnya begitu, atau keterampilan skill dia dalam menerjemahkan setiap ayat atau potongan ayat atau menafsirkan, menjelaskan isi kandungan Al-Quran ya. Nah, strategi ini kan bisa dilakukan secara langsung di kelas ya, bisa tidak secara langsung melalui keteladanan gurunya, melalui pembiasaan, melalui program-program yang diadakan di sekolah dengan melihat karakteristik dan kebutuhan dan kondisi siswa. Nah, artinya semua ini kan untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, kalau dibuat judul misalnya ini ya, strategi pembelajaran madrasah untuk optimalisasi pemahaman hukum bacaan tajwid dan perilaku hidup Islami siswa. Nah, jadi strategi baca tulis Al-Quran tadi digunakan untuk membangun dua kompetensi inti siswa. Satu, pemahaman hukum bacaan, ini terkait dengan pengetahuan dia tentang materi tajwid ya, pengetahuan. Yang satu tentang pengetahuan
perilaku hidup Islami siswa ini terkait dengan bisa sikap spiritual maupun sikap sosial. Begitu caranya ya. Atau yang kedua terkait dengan pembelajaran siswa sebagai sarana pengembangan karakter. Pengembangan karakter apa? Gemar membaca Al-Quran ya, maupun menghafal Al-Quran. Ini membangun karakter hobi. Jadi kan hobi ya, hobi baca Al-Quran sekaligus sebagai saran tahfidz siswa. Calon-calon penghafal Quran, meskipun SMP tapi kemudian diarahkan untuk tahfidz. Ini satu langkah yang besar, yang inovatif karena SMP bukan madrasah misalnya. Bisa dibayangkan kalau di sekolah itu SMP itu ada seorang tahfidz Quran SMP loh gitu kan. Nah, ini kan menjadi kebanggaan bagi sekolahnya ya. Atau pemberantasan fenomena buta huruf Al-Quran. Pemberantasan fenomena buta huruf Al-Quran melalui optimalisasi pembelajaran baca tulis Al-Quran baik daring maupun luring. Gitu, karena masih era COVID ini jangan sampai anak SMP ini buta huruf terhadap Al-Quran, maka dilakukan penelitian ini sebagai solusi mendobrak atas banyaknya fenomena buta huruf di kalangan siswa, karena mungkin tidak bisa ngaji di kampung atau pondoknya tutup dan sebagainya. Dilakukanlah optimalisasi pembelajaran baca Al-Quran baik secara daring maupun luring. Saya rasa itu untuk sesi pertama dari mata kuliah kita pada ketiga ini, bagian ke-1 PAI-nya ya. Semoga berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.